Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 2 ayat 33-35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Injil hari ini, Lukas bab 2 ayat 33-35 mengisahkan. Simeon dan Hana adalah saksi yang menunjuk bahwa bayi yang dibawa Maria dan Yusuf adalah Mesias yang dijanjikan. Lukas bab 2 ayat 36-38. Pada saat itu Simeon yang dipimpin Roh Kudus menyampaikan berkat ayat 34 bahwa Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang dipengaruhi karena mendapat kehormatan berkeluarga dengan anak itu. Simeon sekaligus menyampaikan nubuat bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan akan membangkitkan banyak orang di Israel, artinya untuk pengobatan mereka yang telah mati dan terkubur di dalam dosa, agar dapat hidup kembali di dalam Allah. Anak ini juga merupakan penghiburan bagi banyak umat Tuhan yang terpuruk dan tenggelam dalam penderitaan. Anak ini ditentukan untuk eistosin kai anastasin, untuk menjatuhkan mereka agar mereka dapat bangkit kembali. Dalam ayat 34 ini Simeon menunjuk kepada pergumulan yang akan terjadi di masa mendatang. Anak ini akan menyebabkan satu pihak Israel akan jatuh, akan binasa secara rohani, dan yang lainnya akan bangkit, akan memperoleh keselamatan, beroleh hidup yang sejati. Rangkaian kata ini seperti terdapat dalam Yesaya bab 8 ayat 14 dan bab 28 ayat 16, bandingkan Roma bab 9 ayat 32-33 dan 1 Petrus bab 2 ayat 6-8. Manusia diperhadapkan pada tawaran yang dibawa oleh Yesus Sang Mesias. Manusia harus mengambil keputusan apakah ia akan menerima ataukah menolak perkataan dan karya-karya Kristus. Dengan kata lain, kemunculan Sang Mesias, Allah yang inkarnasi dalam rupa manusia yang bernama Yesus adalah seperti tanda mujizat. Orang dapat memahami kemunculan Sang Mesias adalah suatu berkat dan bukti dari kasih Allah, namun orang pula dapat merasa jengkel mengapa, menentang dan menolaknya. Penentuan penolakan itu berakhir dengan terjadinya pembunuhan Yesus di Golgota, itulah isi nubuat pada ayat 35. Kejadian ini menimbulkan kedukaan yang tidak dapat dibayangkan oleh Maria, ayat 35a. Dengan demikian akan menjadi nyata, apa yang ada di hati manusia, ayat 35b, sebab terhadap Yesus Kristus, manusia tidak dapat bersikap netral, tetapi harus memberikan respon, ya, atau tidak. Demikianlah nubuat yang disampaikan oleh Simeon yang mengawalinya dengan suatu nyanyian puji-pujian yang menggembirakan, Lukas bab 2 ayat 29-32. Tetapi juga menambahkan kata yang sungguh dahsyat, ayat 34-35, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Duka Maria adalah duka seorang ibu yang turut merasakan apa yang terjadi terhadap puteranya. Ia menyaksikan bagaimana Yesus berkarya sampai pada titik pengorbanan dirinya, demi keselamatan manusia. Karena itu duka Maria juga duka karena dosa manusia. Semoga kita juga memiliki kedukaan, keprihatinan dan kesedihan ketika dosa itu bercokol dalam hati manusia, dan turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Marilah berdoa, Tuhan, ajarilah aku untuk membangun sikap yang baik, agar mendatangkan sukacita sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.